Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Kapolres yang kami hormati, begitu pula Bapak Waka yang saya dengar insya Allah akan pindah. Kemudian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di lapangan ini sama-sama untuk mengingatkan diri kita semua akan tugas kita sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mendengar Mars Bayangkara Polda Sumsel ya. Jujur kalau melihat isinya, apalagi yang kurang sebenarnya. Di sana ada Tribrata ya. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, keamanan dan sebagainya. Luar biasa. Kita katakan tidak mungkin semua orang menjadi ulama, tidak mungkin semua orang menjadi pedagang. Harus bagi-bagi tugas. Di zaman Nabi SAW juga ada penegak hukum, juga ada pengadilan, juga ada. Dan kita harus bagi-bagi tugas. Dan mari kita sama-sama menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan profesional tentunya. Dan jangan lupakan bahwasanya kita punya Allah tempat kita bersandar, tempat kita mengharapkan pertolongan. Kalau kita benar-benar memegang tugas dan amanat yang Allah berikan kepada diri kita, sebagai apapun kita di kepolisian, pasti menjalankannya itu berat. Akan tetapi ingat, rasa berat itu akan menjadi ringan insya-Allah apabila kita serahkan, kita gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya tawakal. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Al-Quran, hari ini kita membahas tentang Al-Quran. Kalau ingin bahagia, berpeganglah dengan Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan abshiru, abshiru, kabar gembira untuk kalian, kabar gembira untuk kalian. Alastum tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya adalah Rasul Allah? Qalu bala, mereka menjawab ya. Fa inna hadzal Qur'an, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran ini sababun, adalah tali. Tarfuhu biyadillahi wa tarfuhu biaidikum fatamassaku bihi. Ujungnya ada di tangan Allah dan ujungnya ada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, berpegang teguhlah dengannya. Sesungguhnya kalian tidak akan tersesat setelah berpegang teguh dengannya. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk didengar dan dibaca, tetapi untuk diamalkan. Ketika orang-orang yang beriman mendengarkan Al-Qur'an, qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Sedangkan orang-orang Yahudi, penjajah Palestina, dan alhamdulillah ini kita merupakan kebahagiaan kita dari zaman Pak Soekarno mengatakan Palestina itu dijajah. Sampai sekarang tidak berubah. Penjajah Palestina mengatakan qalu sami'na wa asaina, kami dengar, wa asaina, dan kami tidak taat. Ini kata orang Yahudi, orang kafir. Kita mau seperti mereka? Jangan. Qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Inilah orang-orang Islam.
Mereka mendengarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan beribadah ketika kita membacanya. Itu Al-Quran. Perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, beribadah ketika kita membacanya. Al-Quran ayyul ikhwan, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dengan izin Allah, karunia Allah untuk umat ini, Al-Quran dari turunnya dari Nabi SAW sampai saat ini, sampai hari kiamat, ketika Al-Quran dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengalami perubahan. Allah menjaga Al-Quran dengan dua cara. Yang pertama dengan tulisan, yang kedua dengan hafalan. Yang pertama dengan tulisan. Dari zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis oleh para sahabat, orang-orang yang bisa menulis bahasa Arab, maka mereka menulis Al-Quran. Dan yang kedua, penjagaan Al-Quran adalah dengan hafalan Al-Quran. Bahkan kita katakan, seandainya seluruh catatan, seluruh mushaf dibakar di dunia ini, misalkan, dan itu tidak akan terjadi, maka besoknya insya Allah para penghafal Al-Quran bisa menulis sama seperti di zaman Nabi SAW. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga. Tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi. Terutama ketika saya masih kecil itu sempat 2 kali ada kesalahan dalam Al-Quran, dan ternyata di pemberitaan, subhanallah, langsung diamankan dan tidak boleh menyebar. Ini bukti bahwa Allah benar-benar menjaga Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sampai anak cucu kita, sampai hari kiamat nanti, Al-Quran tidak akan berubah menjadi tuntunan untuk orang-orang yang menginginkan petunjuk. Saudara-saudara sekalian, Nabi SAW menyebutkan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Ahlullah wa khasatuhu, keluarga Allah dan orang-orang yang khusus bagi Allah. Maksudnya bukan Allah punya anak, punya istri, tidak. Tetapi maksudnya Allah benar-benar menjaga orang yang sangat perhatian dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi SAW. Sesungguhnya dia akan menjadi pemberi syafaat atau penolong di hari kiamat. Menjadi penolong di hari kiamat. Begitu pula amalkanlah Al-Quran. Isi dari Al-Quran itu diamalkan. Tapi sebelum mengamalkannya, baca dulu Al-Quran. Pahami artinya. Ini ketika ditanya, siapa yang sudah pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka banyak yang menundukkan pandangannya, takut ditanya. Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Kalau benar-benar dia ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka bagaimana ayyuhal ikhwan, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, pelajari, baca. Nanti yang tidak paham, tanyakan kepada para ulama. Tanyakan kepada para ulama. Saya beri contoh, di dalam Al-Quran itu betapa banyak kata-kata waqatilu, dan perangilah, bunuhlah. Ini hati-hati, kalau misalkan tidak ditanyakan kepada ulama, maka akan terjadi kekacauan.
Tanyalah kepada ahli tafsir, kepada para ulama. Maksudnya perangilah di sini siapa? Kapan kondisi boleh memerangi? Macam-macam orang yang non-Islam itu bagaimana? Contohnya kalau sudah terikat dengan perjanjian damai, baik pihak ke pihak atau suku ke suku atau negara ke negara, maka tidak boleh diperangi. Makanya ketika belajar Al-Quran harus mendapatkan bimbingan dari para ulama sehingga tidak tersesat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran itu sudah jelas ada perintah-perintah, ada juga larangan-larangan. Perintah yang jelas kita amalkan, larangan yang jelas kita tinggalkan. Ada memang di dalam Al-Quran itu yang membutuhkan penjelasan-penjelasan, atau kita katakan perkara-perkara yang syubhat bagi sebagian orang. Yang seperti ini tanyakanlah kepada guru yang paham, yang berilmu, yang memang terkenal belajar. Bukan belajar dari mimpi, tapi belajar dari ulama, yang bertemu dengan para ulama, jadi tidak tersesat. Ya, betapa banyak kita lihat aksi teror, betapa banyak kita lihat aliran-aliran yang tidak jelas. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran bukan dengan bimbingan para ulama, akhirnya tersesat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang seolah-olah samar untuk sebagian orang, maka sebagian lain semakin sedikit samarnya tergantung ketinggian ilmunya. Oleh karena itu saya sarankan, jangan alergi belajar agama Islam kalau mau selamat. Jangan alergi belajar agama Islam, jangan alergi belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran, cicillah membaca Al-Quran, tanyakan sesuatu yang tidak diketahui. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mengimani di dalam hati kita bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim itu adalah kitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ingin bertakwa, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas-penjelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan juga al-furqan. Tidak mungkin yang namanya kebatilan akan bercampur dengan yang hak. Al-Quran membedakan yang hak dengan yang batil. Sebagaimana posisi bapak-bapak sekalian, ya, selama itu benar dan alhamdulillah itu bukan perbuatan maksiat, ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa perbuatan kita ini bagus, maka laksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan jangan takut. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ada penjahat, harusnya seorang polisi itu bangga dan senang. Ada penjahat berbahaya, kita berani. Kalau kita mati syahid. Berbeda dengan kami, Pak. Kami ini rakyat biasa. Tidak memiliki hak untuk menindak, menghancurkan, tidak. Tetapi bapak-bapak sekalian bisa menggunakan hak tersebut, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang menegakkan kebenaran. Ini sebagai semangat juga insyaallah, ya, kebatilan harus kita musnahkan. Selama kita benar sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, mari kita tegakkan, dan insyaallah kita akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati dalam menjalankan tugas, insyaallah mati dalam keadaan syahid biidznillah taala. Ini nasihat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.